Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik gitu ya. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah online ya, kimia organik gitu ya, tetap bersama Bu Amel. Nah, sebelumnya gitu ya, Bu Amel mau ingatkan dulu sebelum kalian lanjut untuk menonton video ini, jangan lupa untuk berdoa, kemudian pastikan membuat catatan dan beri warna bagian yang penting dalam catatan kalian. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, dengarkan menggunakan headset atau earphone agar lebih fokus. Dan yang keempat, pastikan kalian mengerjakan latihan dan diskusikan bersama teman ya. Kalau kita nanti pastinya akan langsung gabung ke WhatsApp group. Oke, langsung aja yuk. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai saja. Hari ini kita akan bahas tentang derivat atau turunan karboksilat. Ya, jadi kalau kemarin kita punya rumus asam karboksilat, apa rumusnya? RCOOH, gitu ya. Maka hari ini kita akan mempelajari, gitu ya, mempelajari beberapa penggantian, gitu ya, penggantian gugus OH dengan spesi lainnya, gitu ya, atau dengan tambahan gugus lainnya. Contoh, ketika OH diganti dengan suatu halida. Jadi X di sini halida ya. Bisa F, bisa Cl, bisa Br, bisa I. Ya, sehingga dia mempunyai rumus RC rangkap 2O strip X. Maka kita sebutnya sebagai halida asam atau asam halida. Ya, coba. Ya, kita lihat itu ya. Di sini ada apa namanya? Halida asam. Coba kalian catat dulu ya. Ya, jadi apa tadi? R rangkap 2O kemudian X. Kita sebutnya sebagai apa? Halida asam. Ya. Kemudian berikutnya, ya. Berikutnya kita ganti OH-nya dengan NH2. Sehingga rumusnya menjadi apa? RC rangkap 2O NH2. Lalu kita sebutnya ini sebagai apa? Sebagai amida. Kemudian berikutnya kita gini, ya, ketika OH-nya diganti dengan suatu gugus OR, ya, membentuk apa? RC rangkap 2O strip OR aksen, ya, maka kita sebutnya sebagai apa? Ester. Oke, ya, keep ya. Kelihatan ya bedanya apa gitu ya dengan rumus asam karboksilatnya. Oke, yang terakhir dari turunan asam karboksilat. Ketika OH-nya diganti dengan OOCR sehingga bentuknya menjadi seperti ini, ya, maka kita sebutnya sebagai anhidrida asam karboksilat. Yuk, coba dicermatin yuk. Beda rumus strukturnya. Sudah ingat ya? Jadi apa tadi? Ada halida asam, ada amida, ada ester, dan ada anhidrida asam karboksilat. Oke, pada tahapan pertama ini, pada video ini, kita akan belajar dulu tentang tata namanya. Ya, pastikan kalian sudah mengingat apa tadi? Halida asam rumusnya RC, ya, RCOX. Itu dulu, ingat. Sudah ingat? Ya, ini yang pertama. Ini adalah rumus dari halida asam, cluenya ini. Ya, kemudian berikutnya. Ya, berikutnya kita lihat untuk amida. Ya, amida R C rangkap 2O NH2. Ya, bedanya yang mana? Coba lihat. Ya, bedanya di sini. Ya, ada NH2. Oke, ini adalah amida. Ingat lagi, sambil diingat-ingat ya. Mama ganti-ganti gini karena supaya kalian ingat ya. Kita lihat lagi. Di sini kita punya OH-nya diganti dengan OR. Tadi apa? Yang ini. Ya, kita sebutnya sebagai ester. Ya, oke. Yuk.
Yang terakhir. Nah, yang terakhir ya, clue-nya ini lihat. Ada 2 asam karboksilat yang bersatu. Ya. Ini ada 2 asam karboksilat. Ini asam karboksilat pertama, ini yang kedua, lalu dia bersatu. Ya. Maka kita sebutnya apa? Anhidrida asam karboksilat. Oke, pastikan sudah mencatat sebelum kita mulai ke tata nama. Nah, kalau kalian sudah mencatatnya gitu ya, yuk sekarang kita masuk ke tata nama asam tata nama halida asam. Nah, seperti yang dibahas tadi gitu ya, kita bisa tahu bahwa yang namanya halida asam itu adalah apa? Ketika gugus asil atau OH-nya tadi ya, nah, mengikat siapa? Ya, ini gugus asil deh. Ya, gugus asilnya mengikat suatu atom halogen, di mana di sini Ibu Amel simpulkan sebagai X. Bisa diisi siapa aja? Bisa F, bisa Cl, bisa Br, bisa I. Oke ya, IUPAC yang dulu. Kita bahas dulu. Tata nama ada IUPAC, ada trivial. Caranya gampang banget. Kalau kalian masih ingat, kalau dulu ketika kita memberikan nama pada asam karboksilat, kita nyebutnya sebagai apa? Asam, lalu diikuti dengan nama panjang rantainya ditambahin dengan OAT atau AT. Nah, kalau itu OH-nya kita ganti gitu ya dengan suatu atom halogen, maka namanya akan menjadi seperti ini. Yang pertama adalah OAT atau AT ya. Dalam nama asam induknya diganti dengan oil. Itu untuk IUPAC. Apa tadi? OAT atau AT-nya diganti dengan oil. Baru diikuti dengan nama halida. Ya, contoh kita punya CH3COH untuk asam karboksilatnya. Lalu misalkan kita ganti nih hanya dengan suatu atom halida, misalkan di sini Cl, sehingga menjadi CH3COCl. Nah, bagaimana cara memberi namanya? Gitu ya, cara memberi namanya kita lihat di sini. Ya. Untuk nama karboksilatnya dulu deh, kalian cari dulu. Kira-kira namanya apa ini? Kalau IUPAC ada 1, 2, berarti namanya apa? Eta. Kemudian karena dia karboksilat maka jadinya apa? OAT. Ya, jadi namanya adalah asam etanoat. Nah, di sini nih yang perlu kalian highlight. Ya. Nama OAT-nya diganti dengan oil. Berarti nama yang akan kita pakai yang mana? Iya, etannya ini. Nah, tinggal apa? Tinggal mengganti nama OAT-nya dengan oil. Lalu lihat berikutnya. Diikuti dengan apa? Diikuti dengan nama halida. Kita lihat di sini halidanya. OCl. Berarti apa nih ujungnya? Buntutnya gitu ya. Buntutnya pasti akan memuat nama halidanya. Berarti siapa? Klorida. Dengan kata lain, CH3COCl itu akan punya nama apa, Dek? Yes, betul. Etanoil klorida. Bisa ya? Oke, next kita pakai nama trivialnya. Sama, serupa gitu ya. Caranya apa? OAT atau AT dalam nama asam induk di trivialnya, kalian ganti dengan il. Ya, apa? Diganti dengan il. Oke, makasih highlight lagi. OAT-nya diganti dengan il. Lalu apa? Tetap sama, diikuti dengan nama halidanya. Oke ya, CH3COH. Nama dagangnya apa atau nama trivialnya? Betul, asam asetat. Nah, maka bagaimana cara mengganti namanya? Tadi lihat. Ya, OAT, OAT atau AT dalam asam induknya diganti dengan il. Berarti kita pakai yang mana? Ini. Nah, kan itu AT-nya. Maka yang kita ganti adalah AT-nya ini menjadi il.
Berarti bunyinya jadi apa? Acetil. Oke. Kemudian sama, diikuti dengan nama halidanya. Halidanya siapa? Cl kan? Maka jadinya apa namanya nanti? Belakangnya pasti memuat kata klorida. Bisa dipahami ya? Nah, dengan kata lain, CH3COCl itu akan punya nama apa? Yes, asetil klorida. Oke, bisa? Yo, sekarang pastikan kalian mencatat dulu teknisnya sebelum kita masuk ke latihan soal. Sudah? Oke, yuk kita masuk ke latihan soal. Nah, bagaimana cara memberi nama ini? Ya, silakan kalian berikan nama Ayupek dan trivialnya. Kalian coba dulu. Ya, coba dulu. Ya, berarti apa? Pause dulu video ini. Begitu kalian sudah, silakan kalian cocokkan. Yuk, kita mulai. Nah, sudah bikin ya. Sekarang kita akan memberikan nama Ayupeknya dulu. Tadi apa? OAT dan AT-nya kita ganti dengan oil. Nah, sekarang kita lihat. CH3CH2COI. Ya, kita lihat di sini. Dia berasal dari apa sih? Berasal dari suatu karboksilat. Karena sebenarnya ini kalau I-nya dibalikin lagi ke awalnya menjadi OH. Gitu ya. Dengan kata lain apa? Coba lihat yuk. Apa nama Ayupeknya? 1, 2, 3. Asam propanoat. Ya, karena dia 3. Nah, sekarang kemudian kita pakai nama Ayupeknya. Berarti yang kita pakai apa di sini? Propannya. OAT-nya kita ganti apa dengan oil. Sehingga namanya apa? Propanoil. Bisa? Kemudian kita lihat di sini. Ya, di sini ada apa? Ada I. Ya. Maka kemudian apa gitu ya? Kita lihat di sini I-nya gitu ya. Seret. Punya nama apa? Ini halida kan? Maka jadi apa I? Iodida. Sehingga nama senyawa ini untuk Ayupeknya adalah propanoil iodida. Bisa dipahami ya, Dek? Kemudian yuk kita lihat lagi untuk yang trivial. Apa nama trivial dari asam propanoat? Iya, betul. Namanya adalah asam propionat ya. Kemudian yuk kita lihat di sini. Kita punya asam propionat. Berarti namanya jadi apa? Yang kita ambil adalah propion. Ya kan? At-nya tadi atau OAT-nya diganti apa dengan il kalau di trivial. Sehingga namanya propionil masih sama diikuti dengan nama halidanya iodida. Gampang ya? Oke, sip. Lanjut berikutnya. Kita masuk ke tata nama amida. Oke, kita maksud yang berikutnya adalah tentang tata nama amida. Nah, di sini kita perhatikan tadi apa? Pada senyawa amida yang digantikan dari rumus asam karboksilatnya adalah OH-nya. Ya, digantikan oleh siapa? NH2 atau dengan kata lain ya. Dengan kata lain apa? Asilnya yang ini. Ya, asilnya berikatan dengan suatu NH2 sehingga namanya kita sebut apa? Amida. Oke ya, langsung aja kita tinjau untuk nama Ayupeknya gitu ya. Caranya apa? Sama seperti tadi, mirip-mirip gitu ya. Cukup menggantikan apa? OAT atau AT-nya dengan kata amida. Apa? OAT atau AT-nya tinggal diganti dengan nama amida. Ya, oke ya kita lihat di sini. Kita punya CH3COH. Apa tadi? Ya. Kemudian kita ganti hanya dengan CH3CONH2. Lihat. OH-nya diganti dengan NH2. Oke, yang ini tadi namanya apa, Dek? Ya. Untuk Ayupeknya ada 2 asam etanoat. Nah, maka apa yang kita lakukan? Ya tadi ini loh. OAT-nya ya
diganti dengan amida. Berarti di sini apa? Nah, tanpa kata asam ya tentunya ya. Yang kita ambil cukup etan. Sehingga namanya apa? Etan diikuti amida. Etanamida. Bisa dipahami ya? Oke ya, sekarang dengan cara yang sama gitu ya. Maka apa? Pada trivial, OAT-nya atau AT-nya diganti dengan amida. Sekarang lihat ini CH3COH punya nama apa? Asam asetat. Ya, kita punya nama asam asetat. Ya. Ya, kita punya nama asam asetat. Nah, di sini kita ambil dulu. Berarti kata yang kita ambil adalah aset. Ya, kemudian at-nya kita gantikan dengan apa? Amida. Sehingga namanya apa? Asetamida. Bisa dipahami ya? Oke, seperti biasa, pause catat. Nah, kalau kalian udah gitu ya, maka berikutnya apa? Kita akan masuk ke latihan soalnya yuk. Coba kita lihat di sini, ya. Wamel punya rumus struktur seperti ini. Nah, lihat di sini clue-nya. Ya, CH3, CH2, CHC rangkap 2O. Ini adalah suatu asil ya dari karboksilat gitu ya. Nah, dia punya apa? Dia mengikat NH2. Maka kita akan apa? Mengikuti tata nama dari amida. Apa? Kalau ada NH2-nya, kita mengikuti tata nama dari amida. Caranya apa tadi? OAT atau AT-nya pada IUPAC akan baik pada IUPAC maupun trivial akan kita ganti dengan amida dan tanpa kata asam. Ya, coba lihat dulu ya untuk IUPAC. Hasilnya. Nah, yang ini namanya apa? 1, 2, 3, 4. Yes, betul. Asam butanoat. Maka kata yang akan kita ambil apa di sini? Butannya saja dari nama asam karboksilatnya. Ya, tulis red, butan. Kemudian kita lihat, oh di sini ada NH2. Ya, maka jadi namanya apa? Butanamida. Gampang ya. Oke, yuk kita masuk ke trivial. Nah, nama trivial dari asam butanoat adalah asam butirat. Nah, sekarang berarti kata yang kita ambil adalah butir. Ya, kemudian dikasih apa karena ada amidanya di sini? Yes, jadi namanya butiramida, bukan butiran debu, gitu ya. Butiramida. Jelas ya, Dek ya? Oke, silakan. Sudah benar? Cocok dengan jawaban kalian? Oke, good. Kita masuk berikutnya adalah tentang tata nama ester. Jadi ini adalah derivat ketiga gitu ya. Ya, kita lihat di sini. Untuk ester ya, yang membedakan apa sih? Di sini dia OH-nya digantikan dengan suatu OR. Ya, sehingga menjadi apa? RC rangkap 2O tunggal OR. Nah, artinya apa di sini? Gitu ya. Kita lihat, ambil highlight aja deh. Ya, diawali dengan nama ya, caranya adalah diawali dengan nama arilnya ya, yang ada pada apa? Yang menggantikan gugus atau menggantikan atom H pada gugus COOH-nya ya, pada asam induknya. Jadi nama ini. Nah, oke. Ya, diikuti oleh siapa tadi? Gugus alkil atau arilnya dulu. Ya. Kemudian ya, diikuti nama asamnya, berarti nama rantai panjangnya tanpa kata asam. Kita lihat di sini. CH3, CH2, 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 COOH. Di sini dia mengikat apa? Masih dalam rumus asamnya. Gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga namanya apa? Asam pentanoat. Ya, apa? Asam pentanoat. Nah, pada rumus struktur yang di bawah kita punya apa? CH3, CH2, 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 COOCH3. Perhatikan di sini. Hanya
pada gugus COH diganti dengan suatu alkil. Ya, di sini alkilnya siapa? CH3. Maka penamaannya adalah apa? Pertama, gitu ya, yang kita lakukan adalah ambil nama alkilnya. Berarti di sini apa? Kita lihat. Di sini yang kita lihat adalah CH3. CH3 punya nama alkil apa? Yes, CH3 punya nama alkil metil karena dia cuman satu atom. Ingat ya, kalau satu metil, dua, dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang CH3. Berarti kita awalnya apa tadi? Diawali dengan nama gugus alkil atau arilnya. Sehingga namanya apa? Awalnya metil. Kemudian diikuti nama asamnya tanpa asamnya. Apa tadi? Diikuti ya nama asamnya tanpa kata asamnya. Nah, di sini apa? Berarti kita ambil pentanoat. Ya, bisa dipahami ya asal muasalnya. Nah, cara yang sama. Karena asam pentanoat mempunyai nama dagang siapa tadi? Asam valerat, maka namanya apa? Diawali lagi dengan alkil atau aril, yaitu siapa di sini? Metil. Kemudian diikuti dengan nama asamnya tanpa asam. Berarti yang diambil adalah valerat. Nah, di sini pakai valerat. Bisa dipahami ya, Dek? Yuk, pause, kemudian catat dulu. Oke, kalau sudah gitu ya, yuk kita masuk ke latihan soal. Nah, oke. Wah, udah muncul jawabannya. Oke. Nggak apa-apa. Di sini caranya gitu ya. Mohon maaf saya lupa ngasih animasi. Ya, di sini caranya adalah kita lihat dulu. Abaikan nama yang di bawahnya. Di sini ada CH3, CH2, CH2, C rangkap 2O, O CH2. Ya, berarti apa? Sret ini adalah asil yang mengikat OR gitu ya. Atau H pada gugus karboksilat digantikan dengan suatu alkil atau aril. Nah, sekarang di sini kita lihat. Kan rumus umumnya ini ya. Set. Asal muasal dasarnya nih. Iya kan? Nah, asal muasalnya kan ini. Nah, untuk CH3, CH2, CH2, CO rangkap 2H, apa namanya? Apa namanya? Yang ini. Yes, betul. Karena ada 1, 2, 3, 4, maka namanya adalah dari asal kata asam butanoat. Nah, karena itu di sini kemudian kita lihat lagi gitu ya. Karena dia mengikat suatu OR atau hanya digantikan alkil atau aril, ya. Lihat di sini kita punya apa? Punya CH2H5 atau kita sebutnya sebagai etil. Tadi apa namanya? Nama alkil diikuti dengan nama asamnya, gitu ya. Nah, di sini berarti apa? Tinggal ditulis etil, kemudian diikuti dengan nama asamnya, tapi apa? Tanpa kata asam, sehingga namanya adalah etil butanoat. Bisa dipahami ya? Yuk, kita lihat berikutnya. Bagaimana dengan nama trivialnya? Nah, asam butanoat punya nama trivial, gitu ya. Punya nama trivial adalah asam butirat. Caranya sama, ya. Caranya sama adalah apa? Diawali dengan apa tadi? Alkil atau arilnya, sehingga di sini namanya menjadi apa? Etil, diikuti dengan nama asamnya tanpa kata asam. Bisa dipahami ya untuk apa namanya? Untuk senyawa ester. Ya, atau nama lainnya dari ester ini adalah alkil karboksilat. Ya, alkil alkanoat. Nah, bisa juga kalian sebutnya sebagai alkil alkanoat atau turunan dari karboksilatnya ya. Jadi kalau ditanya alkil alkanoat itu apa sih? Ya, alkil alkanoat itu adalah ester di mana gitu ya. Gugus H pada asam karboksilatnya diganti dengan suatu alkil atau aril. Sehingga penamanya apa tadi? Diawali dengan alkil diikuti dengan nama
asamnya tanpa kata asam. Yuk, pause dulu, catat. Oke, kalau sudah mencatatnya, kita lanjut lagi ke turunan keempat, yaitu adalah, ya di sini adalah, berikutnya adalah anhidrida asam karboksilat. Nah, anhidrida asam karboksilat itu apa sih? Yuk, ada perhatikan di sini. Nah, sepertinya gitu ya, kalau kita perhatikan, yang namanya anhidrida asam karboksilat gitu ya, dia punya apa? Nah, punya rumus seperti menggabungkan dua apa di sini? Ya, lihat ini, RCOO. Ini kan asil ya. Artinya dia apa? Dari asam karboksilat yang pertama. Lihat yang kedua. Ya, dia juga dari apa? RCOO. Nah, berarti dia apa? Dia juga dari asam karboksilat gitu ya. Kemudian mereka berdua bersatu gitu ya. Nah, ketika mereka bersatu apa? Mereka akan melepaskan satu molekul H2O. Membentuk apa? Ya ini tadi, anhidrida asam karboksilat. Nah, tata namanya sama mudahnya adik-adik gitu ya dengan senyawa-senyawa turunan sebelumnya gitu ya. Caranya bagaimana nih? Diawali dengan kata anhidrida dan diikuti nama induknya tanpa kata asam. Berarti dia apa? Mirip-mirip dengan amida gitu ya. Apa? Diawali dengan anhidrida gitu ya, diikuti dengan nama asamnya ya. Contoh mirip dengan sebelumnya pembahasan kita apa? Ester. Sorry Mbak Marat ya, dia mirip-mirip tekniknya dengan penamaan pada ester. Cuman bedanya kalau ester diawali dengan nama apa tadi? Alkil atau arilnya, di sini diawali dengan kata anhidrida. Oke, kita lihat dulu yang pertama. Nah, di sini kita lihat ada CH3COO. Kemudian di sini CH3COO. Berarti dia kata asamnya dari siapa? Yes, ini dia ya. Ambil salah satu aja gitu ya. Nah, dia diperoleh dari namanya apa? Asam etanoat. Berarti apa tadi? Tanpa kata asam. Yo, asamnya dicoret ya. Kemudian apa? Diawali anhidrida baru diikuti dengan nama asamnya. Berarti yang kita ambil hanya siapa? Hanya etanoat. Sehingga namanya apa? Menjadi anhidrida etanoat. Bisa dipahami? Anhidrida etanoat. Nah, hal yang sama juga untuk trivialnya, ya. Untuk trivialnya kita lihat di sini gitu ya, di trivialnya ya, kita punya namanya apa? Kalau CH3COO. Oke, kalau dikembalikan lagi menjadi CH3COOH menjadi asam asetat kan? Sehingga namanya apa? Anhidridanya diikuti nama induknya tanpa asam. Berarti dari asam asetat yang kita perlu ambil hanya hanya asetat. Ya, hanya apa? Hanya asetat. Sehingga namanya akan apa? Diawali dengan anhidridat, kemudian diikuti dengan asetat. Sehingga namanya apa? Anhidrida asetat. Nah, ini untuk nama siapa? Ya, nama dari si trivialnya. Nah, ini Bu Amel minta maaf, ini typo. Ya, harusnya di sini adalah untuk nama trivialnya. Silakan dibaca di catatan kalian. Oke, next. Yuk, kita bahas berikutnya. Kalau kita punya rumus seperti ini, kira-kira nama anhidridanya apa? Nggak usah bingung, walaupun molekulnya besar seperti ini. Dia berasal dari apa? Kalian cut aja di sini gitu ya. Kalian cut di sini, ya kan? Berarti kan, nah, sekarang ingat ya kalau seperti ini. Satu ini. Yes, betul sekali gitu ya. Kalau kalian ingat, ini adalah dari rumus apa? Dari rumus asam benzoat. Asam, ini gugus benzoat. Berarti katanya yang kita pakai apa? Asamnya pakai enggak? Enggak. Kemudian benzoatnya masih kita pakai? Yes, betul. Diawali apa? Dengan kata anhidrida. Sehingga namanya adalah anhidrida benzoat. Bisa dipahami ya, Dek ya?
Oke, silakan pause, catat. Oke, sudah? Kalau sudah, kita lanjut gitu ya. Kita masuk ke latihan soal. Nah, di sini apa nama IUPAC dan trivial dari senyawa berikut ini? Apa nama IUPAC dan trivial dari senyawa berikut ini? Yuk, coba kalian ingat-ingat. Gimana caranya? Yes, untuk IUPAC gitu ya. Ya, salah deh. Kalian pause dulu, kalian kerjakan, baru kalian cocokin dengan jawaban pada video ini. Oke, pause. Kasih jawaban dulu. Oke, sudah. Nah, sekarang kita cocokkan ya. Tadi apa Bu Amel pesannya? Kita cari dulu nama asam karboksilatnya. Di sini kita punyanya ya, di sini ya. CH3H7COO. Nah, kan sama atau bawahnya sebenarnya. Jadi Bu Amel ingkari salah satu aja. Nah, ini namanya apa? Kalau ada C, adanya berapa nih C-nya? 1, kemudian tambah 3, 4. Berarti nama karboksilatnya apa? Yes, asam butanoat. Ya, berarti yang kita pakai nanti dari nama asam butanoat hanya siapa? Butanoatnya, tanpa kata asam. Jadi yang kita pakai adalah butanoatnya tanpa kata asam. Diawali dengan apa? Diawali dengan anhidrida. Sehingga namanya menjadi anhidrida butanoat. Nah, lakukan yang sama untuk trivialnya. Udah nemu kan nama trivialnya atau nama dagangnya? Yes, nama dagangnya adalah asam butiral. Sehingga namanya akan jadi apa? Gampang banget. Yang kita ambil cukup butiratnya saja. Menjadi apa? Anhidrida butirat. Bisa dipahami? Yes, alhamdulillah. Kalau bisa kita review kita resum gitu ya. Kita sama-sama resum. Jadi nanti apa? Kalau kita punya suatu RCOOH, itu adalah suatu asam karboksilat, kemudian OH-nya diganti, yang pertama, gitu ya. Yang pertama, diganti dengan suatu halida asam, gitu ya. Akan diganti dengan suatu halida asam, maka apa tata namanya? OH-nya diganti dengan oil. Apa? OH-nya diganti dengan oil atau il. Ya, oil pada apa tadi? Oil pada IUPAC, il pada trivial. Lalu diikuti apa? Diikuti dengan nama halidanya. Bisa, oke ya. Kemudian untuk amida, ya, OAT atau AT-nya diganti dengan siapa? Dengan amida. Ya, tanpa kata asam. Sehingga nanti namanya jadi apa? Gitu ya. Titik-titik, ya. Amida. Ya, ingat-ingat rumusnya. Kemudian seandainya hanya diganti dengan suatu alkil atau aril atau OH-nya diganti dengan OR. Gitu ya, sehingga rumusnya menjadi seperti ini. Kita sebutnya sebagai ester atau apa tadi? Ya. Alkil alkanoat. Karena kenapa? Gitu ya. Ya, jadi nanti penamaannya apa? Alkilnya diikuti dengan nama dari asam induknya. Baik pada siapa? Baik pada nama IUPAC maupun trivial. Oke, next. Yang terakhir, jangan lupa. Ya, kalau misalkan dia bergabung menjadi satu gitu ya, dan melepas H2O, maka kita sebutnya sebagai apa? Anhidrida asam. Caranya bagaimana tadi? Ya, yang perlu di-highlight. Diawali dengan kata anhidrida dan diikuti dengan nama asam induknya tanpa apa tadi? Tanpa mengandung asam. Bisa dipahami ya untuk di sini, oke? Kalau sudah, silakan kembali ke grup WhatsApp gitu ya untuk melakukan latihan tata nama. Nah, setelah itu jangan lupa nanti di sini Bu Amal akan share gitu ya, coming soon tadi ya. Ya, akan share gitu ya tentang sifat fisika dan sifat kimia dari turunan asam karboksilat. Oke, nanti linknya akan saya bagikan ya. Terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa share jika memang materi ini bermanfaat. Oke, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.